Pada tahun 1997, kelompok pencuri melakukan salah satu perampokan dalam sejarah Amerika Serikat. Alhasil, para pencuri tersebut berhasil menghindari dari penegakan hukum selama beberapa tahun sebelum akhirnya mereka tertangkap. Ini adalah kasus pencurian di salah satu perusahaan mobil yang bernama Dunbar. Mobil tersebut adalah mobil berlapis baja. Oke guys, kali ini aku akan ngebahas sebuah kasus perampokan di Amerika Serikat. Diketahui normalnya kebiasaan kebanyakan orang yang melakukan perampokan di Amerika Serikat biasanya ditangkap dengan cukup cepat. Dalam sebagian besar kasus perampokan ini mungkin lolos dengan beberapa ribu dolar sebelum akhirnya mereka ditangkap. Pencurian berskala besar sangat jarang terjadi di Amerika Serikat. Bahkan mungkin para perampoknya yang berhasil mendapatkan sebuah jackpot. Banyak dari upaya pencurian mereka khususnya bisa dihitung dengan jari. Bagaimana cerita kelanjutannya? Ayo kita bahas tetap di Tragis. Pada tanggal 12 September, tepatnya 1997, kelompok pencuri berhasil membobol sebuah mobil memiliki fasilitas berlapis baja yang bernama Dunbar. Tepatnya terjadi di Los Angeles di California. Perusahaan Dunbar adalah salah satu perusahaan yang bekerja di bidang layanan mobil lapis anti baja. Mobil-mobil ini adalah mobil angkutan untuk mengangkut uang barang-barang berharga. Karena sangat beresiko, pemindahan uang atas pencurian, perusahaan tersebut pun juga menyewa salah satu tentara bayaran yang bersenjata untuk mengawal uang tersebut yang akan dipindahkan ke salah satu perusahaan atau ke bank lain. Biasanya uang yang akan dipindahkan dari bank A ke bank B akan mampir dulu ke depot pos penyimpanan milik perusahaan untuk dicek dan didata. Hal ini mengakibatkan depot utama perusahaan mobil lapis baja menjadi pusat keluar masuknya uang miliar dolar setiap harinya. Kasus perampokan ini dilakukan oleh seorang pria yang bernama Allen Peck. Allen Peck diketahui dia bekerja di perusahaan Dunbar tersebut. Jabatan di sana dia sebagai inspektur keselamatan regional. Pekerjaannya yang dimiliki dia ini memberinya keuntungan dari segi informasi tentang apa-apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga dia bisa melakukan aksinya dan merampok uang tersebut. Diketahui dia di sana bekerja sambil belajar di perusahaan tersebut untuk mempelajari letak-letak dan fitur-fitur keamanan mobil Dunbar tersebut. Kerjaan kesehariannya di perusahaan itu, dia memotret gedung dan mempelajari jadwal-jadwal pemeliharaan dan menghafal waktu pengaturan ulang dan keamanan kamera CCTV yang ada di perusahaan itu. Hal ini dilakukan karena dia mempunyai suatu ambisi dan melakukan perampokan tersebut di perusahaan tempat dia bekerja. Hal itu kemungkinan karena gaji yang dia dapat terbilang cukup kecil dan uang yang ada di tabungannya terbilang tidak dapat dirasakan, tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan finansialnya yang sehingga dia melakukan aksinya itu. Diketahui Allen Peck ini sangat teliti dalam membuat suatu rencana dan dengan dirinya yang bekerja di perusahaan tersebut. Lalu dia memiliki keuntungan yang sangat besar dan sangat taktis atas kejahatan yang dilakukan olehnya. Setelah banyak rencana yang dilakukan oleh Allen ini, kemudian dia merekrut 5 temannya untuk membantu melakukan pencurian orang-orang yang dipercaya dan dia memaksa mereka membuat sumpah agar tidak memberitahu polisi tentang ketika salah satu dari mereka tertangkap. Mereka pun pada saat itu menyetujui perjanjian tersebut. Perampokan ini dilakukan pada malam hari, tepatnya pada tanggal 12 September. Kelompok itu bertemu di sebuah pesta sebelum pergi
mengenakan pakaian hitam dan pergi ke depot Dumbar tersebut. Sesampai di sana, mereka menggunakan pengetahuan alien ini tentang fasilitas untuk masuk menyelinap ke dalam. Kemudian mereka menunggu penjaga itu untuk beristirahat dan kemudian sebelum membius mereka, pada saat itu kelompok tersebut mengikat penjaga itu di salah satu tiang sehingga mereka tidak bisa bangun kembali. Lalu mereka merampas kantong-kantong uang, menghancurkan rekaman CCTV atau sebuah kamera sehingga mereka bisa lebih mudah melakukan aksi perampokan itu. Aksi mereka ini adalah salah satu rencana yang sempurna. Tidak ada baku tembak dan tidak ada kecelakaan dalam rencana itu. Mereka benar-benar melakukan perampokan itu dengan sangat sederhana. Sebelum perusahaan dan salah satu karyawan tersebut menyadari bahwa pelakunya adalah alien yang menjadi dalang semuanya. Dan pada saat itu komplotannya telah hilang entah kemana. Perusahaan tersebut rugi dengan uang belasan juta yang dilakukan oleh alien ini. Perusahaan tersebut sudah mencurigai bahwa pelakunya ini adalah alien. Dan ditemukan bahwa alien diketahui dan teman-temannya berhasil mencuri uang sebesar 18,9 dolar. Dengan banyaknya uang yang hilang tersebut, upaya pencarian skala besar pun dilakukan. Namun hal ini alien dan teman-temannya cukup cerdik. Mereka menghindari penangkapan selama lebih dari 2 tahun dengan berbagai trik yang sangat sulit ditangkap. Alien adalah orang yang cukup cerdas dalam melakukan pencurian dan perampokan ini. Mereka menutupi jejak mereka dengan menyimpan dan mencuci uang dengan hati-hati. Sebagian uang itu dihapus dengan membeli rumah dan properti, sementara sebagian lagi disalurkan melalui bisnis yang palsu. Selang beberapa tahun kemudian, selain itu polisi hampir tidak memiliki cukup banyak barang bukti. Mereka juga pada dasarnya seperti memburu hantu karena kejahatan yang dilakukan terlalu rumit untuk diungkap sehingga sulit bagi polisi untuk mencari para pelakunya. Satu-satunya petunjuk adalah ditemukan selusinan lampu belakang dari truk yang dilakukan dari TKP itu. Benda itu diyakini adalah milik truk yang digunakan oleh perampok tersebut dalam aksi mereka. Meskipun begitu, barang itu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tidak memberikan dampak dalam pencarian para pelaku. Perampokan yang hampir tidak memiliki cacat ini mulai menimbulkan kecurigaan polisi. Awalnya polisi belum mengetahui bahwa ini adalah pekerjaan orang yang ada bekerja di perusahaan itu. Kemudian polisi ini sangat yakin dan percaya bahwa pelakunya adalah seorang yang bekerja di perusahaan Dumbar tersebut dan merupakan orang yang sangat paham tentang seluk-beluk keamanan yang ada di perusahaan itu. Pada saat itu, polisi kemudian melakukan investigasi dengan mewawancarai seluruh para pekerjanya yang bekerja di perusahaan Dumbar tersebut. Dalam wawancara itu, mereka mengajukan sebuah pertanyaan. Kebanyakan dari mereka mengatakan dan menjawab pertanyaan tersebut bahwa orang tersebut pastinya adalah alien pig. Secara logis, orang itu adalah orang yang paling paham tentang keamanan perusahaan. Meskipun begitu, kurangnya bukti dan kurangnya fakta, polisi pun tidak mampu menangkap orang secara semena-mena. Namun jawaban dari karyawan tersebut memotivasi para polisi. Tanpa informasi yang sama, polisi berharap mendapatkan informasi tentang alien. Polisi terus melakukan suatu penyelidikan tersebut. Bahwa pada saat itu polisi menyadari kalau alien ini membeli mobil mewah atau menghambur-hamburkan uang tanpa dipikirkan, berarti pelakunya adalah alien. Kecurigaan polisi begitu salah, namun tampaknya kehidupan alien ini ya normal-normal saja. Dilihat dari hidupnya yang sederhana bersama ibunya. Dia tinggal di sebuah apartemen sederhana, tidak terlihat membeli apapun atau melakukan tindakan yang lain. Hal yang sifatnya foya-foya. Bahkan sosok alien ini
tidak memiliki rekening bank sama sekali. Maka dari itu polisi tidak mencurigai pria tersebut. Alin pada saat itu menyimpan uang yang dia curi di sebuah tempat penyimpanan rahasia dengan mempertimbangkan bahwa polisi mungkin telah mencurigainya bahwa perampokan yang terjadi dilakukan oleh pria itu. Alin memang sengaja tidak menggunakan sebuah rekening terlebih dahulu. Kemudian Alin ini pasti berpikir dirinya sangat jenius karena berhasil membodohi polisi yang berhasil mengelabui polisi tersebut. Kemudian pada saat itu diketahui bahwa sahabatnya ini ditangkap oleh pihak kepolisian dan tertangkap basah melakukan sebuah transaksi dan uang yang nomor serinya itu sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Kemudian sahabatnya Alin ini mengakui dan diinterogasi oleh pihak kepolisian. Akhirnya dia mengakui semuanya bahwa tanpa berpikir panjang langsung menjual nama-nama temannya tersebut dengan imbalan peringanan hukuman pada saat itu. Lalu pihak polisi menangkap Alin. Kemudian saat ditangkap, Alin ini mengaku tidak bersalah dan membantah sampai akhir tentang keterlibatannya dalam sebuah perampokan itu. Sayangnya setiap pengakuan dari sahabatnya ini sangat cocok dengan setiap informasi dalam pengembangan kasus tersebut. Atas kejahatan ini, Alin dijatuhi hukuman 24 tahun penjara. Alin berbicara dalam persidangan dan mengeklaim bahwa orang-orang lain telah menjebaknya. Pada akhirnya, anggota kru lainnya dijatuhi hukuman 10-17 tahun. Satu hal yang menarik dari akhir kasus ini adalah uang yang tadinya pada saat kasus ini ditutup, uang yang ditemukan pihak kepolisian sebagai barang bukti hanya sekitar 5 juta dolar. Jika dihitung dengan uang yang digunakan untuk membeli barang-barang mewah oleh para pelaku, diperkirakan tidak sampai 2 juta dolar. Artinya masih ada sekitar 12 juta dolar yang hilang. Nah, seperti kita ketahui, memang sengaja tidak menggunakan uangnya untuk belanja hal-hal yang mewah dan berfoya-foya. Dan sampai dia tertangkap pun, uangnya pun tidak ditemukan sama sekali. Sudah lebih dari 20 tahun Alin ini dipenjara. Artinya pengabdiannya di penjara tinggal kurang dari 4 tahun lagi. Bagaimana jika nanti Alin masih memiliki satu rencana dan uang itu masih disembunyikan oleh Alin di tempat yang tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Lalu tiba-tiba Alin keluar, dia akan mengeklaim kembali uang-uang itu dan akan menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan menjadi jutawan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya agar gue bisa memberikan informasi fakta-fakta tentang sejarah yang ada di dunia ini.